Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024. Di mana di pagi hari ini saya terberkati di dalam Kitab Mazmur 119 ayat 2 sama dengan 3. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat berikutnya, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mungkin sakit hati dengan orang ataupun dengan saudara, yang pada saat ini mungkin di dalam media sosial kita bisa unfollow ataupun kita bisa mute di dalam media sosial tersebut. Tetapi di dalam dunia nyata, kita ketika ketemu dengan orang yang kita merasa sakit hati dengan orang tersebut, kita bakalan tidak menatap mukanya ataupun menghindar. Tetapi apakah itu yang diminta daripada firman Tuhan? Karena di sini yaitu tertulis, berbahagia orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati dan tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya teringat dengan khotbah kemarin Bapak Lazarus, di mana Roh Kudus, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan mati disalibkan dan naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus buat orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa kita memegang perintah-perintahnya, kita akan diberikan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu Dia tinggal di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Yaitu pernah saya baca juga bahwasanya tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus tidak tinggal di rumah-rumah yang ada AC-nya, apartemen-apartemen yang mewah-mewah, enggak. Dia cukup tinggal di dalam hati kita. Dia tinggal di dalam tubuh kita, pikiran kita. Ketika kita percaya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Roh Kudus hadir. Dan ketika kita sakit hati ataupun ada syak dengan saudara kita yang pernah bermasalah, cobalah berdamai dengan diri sendiri, mengampuni semua musuh-musuh kita, semua orang yang berselisih paham dengan kita. Karena ketika kita ingin orang ataupun ingin saudara kita seperti sepemikiran kita, orang-orang tersebut adalah robot, bisa kita setir, bisa kita inginkan seperti apa yang kita ingin. Tetapi mereka, saudara-saudara kita ataupun orang-orang di sekitar kita, mereka punya pemikiran, punya hati yang berbeda-beda. Tergantung mereka percaya apa enggak dengan Tuhan. Ketika mereka percaya, mereka pun pasti akan berdamai dengan dirinya sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, mengampuni, berdamai dengan diri sendiri, kita bisa mengampuni dan memiliki kasih. Ketika kita ketemu dengan orang yang berselisih paham dengan kita bertegur sapa, kita menyapa dan kita bersalaman, kita seperti enggak ada apa-apa. Tetapi ingat, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika kita tulus seperti merpati, kita harus cerdik supaya apa? Kita tidak dibohongi lagi dengan orang-orang yang kita sakit hati dengan mereka. Yaitu bahwasanya Roh Kudus hadir
di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, untuk memberikan, untuk membisikkan, untuk memberikan firman, supaya kita tetap mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dan ada lagi ayat yang Amsal 27 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, takutlah akan Tuhan. Isi setiap harinya kita, pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Melalui siapa? Roh Kudus di dalam hati kita. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan memimpin kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menegur kami, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami semua ya Bapa, bahwasanya Engkau telah memberikan Roh Kudus di tengah-tengah kami, di hati kami, di pikiran kami, di dalam tubuh kami, di mana kami mentaati firman-Mu dan percaya bahwasanya Engkau adalah Allah yang tunggal. Engkau adalah Allah yang nyata, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Allah satu-satunya gunung batu keselamatan kami. Engkau adalah Allah yang Esa Adonai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan tetap jagai kami, kekompakan kami dalam jemaat kami ya Bapa, supaya kami menanti-nantikan Engkau dengan tulus ya Bapa, tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan tulus hati dan takut akan Engkau, dan Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami di pagi hari ini juga. Engkau Allah yang memimpin kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Salam Gemar.